Pernahkah Anda berdiri di ambang sesuatu yang terasa mustahil? Mungkin itu adalah percakapan sulit yang terus Anda tunda, sebuah tujuan yang tampak terlalu besar untuk dikejar, atau kebiasaan baru yang Anda janji akan mulai tetapi tidak pernah terlaksana. Saat-saat ketika Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi setiap bagian dari diri Anda ingin menghindar, itulah titik di mana kebanyakan orang berhenti. Lebih mudah untuk menggulir layar, mengalihkan perhatian, atau menunggu semacam ledakan motivasi ajaib. Tapi jauh di dalam hati, Anda tahu kebenarannya. Jika Anda selalu berhenti di sana, tidak ada yang akan berubah. Otak kita dirancang untuk menghindari hal-hal sulit. Ia mendambakan keamanan, kenyamanan, dan jalan yang paling mudah. Di dunia saat ini, kenyamanan ada di mana-mana. Hiburan instan, gangguan tak berujung, bahkan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya perlu dihadapi. Tak heran kita cenderung menghindari apa yang sulit. Namun, setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada usaha, Anda mengajarkan otak Anda bahwa kenyamanan adalah raja. Dan apa biayanya? Peluang, pertumbuhan, dan kesempatan untuk menjadi versi diri yang Anda impikan. Tapi, bagaimana jika Anda bisa mengubah itu? Bagaimana jika Anda bisa melatih pikiran Anda untuk melihat hal-hal sulit bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk menerima ketidaknyamanan sebagai harga dari kemajuan? Hal ini tidak mudah dan tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi itu mungkin, dan lebih dari itu perlu. Karena kehidupan yang Anda inginkan, pertumbuhan yang Anda cari, dan kekuatan yang Anda kagumi pada orang lain, semuanya ada di sisi lain, dari melakukan hal-hal sulit yang selama ini Anda hindari. Dalam video ini, kita akan mendalami mengapa menghadapi resistensi itu sulit, apa yang terjadi ketika kita menghindarinya, dan yang terpenting bagaimana cara melatih ulang otak Anda untuk menghadapinya. Ini bukan hanya soal kekuatan kehendak tetapi tentang menciptakan pola pikir yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Ini tentang merebut kembali kemampuan Anda untuk bertindak, bahkan saat merasa tidak nyaman. Jika Anda pernah merasa terjebak, kewalahan, atau takut mengambil langkah pertama, video ini untuk Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Beban menghindari hal sulit. Apa satu hal sulit yang selama ini Anda hindari? Dan mengapa? Mungkin itu percakapan sulit yang Anda takuti, latihan yang Anda janjikan pada diri sendiri akan mulai, atau proyek yang telah berdiam lama di daftar tugas Anda. Apapun itu, kemungkinan besar Anda telah menemukan setiap alasan untuk mengelak. Anda berkata pada diri sendiri, besok saja. Tetapi besok tak pernah terasa lebih mudah. Jauh di dalam hati, Anda tahu ini bukan soal kesibukan atau belum siap, melainkan tentang beban menghindari sesuatu, sebuah resistensi diam-diam yang menarik Anda menjauh dari hal-hal yang seharusnya Anda lakukan. Luangkan waktu sebentar untuk merenung. Seberapa sering Anda menangkap diri Anda dalam pola ini? Sebagai contoh sederhana, Anda bertekad untuk lebih sering berolahraga. Anda menyiapkan pakaian olahraga dan berkata pada diri sendiri, hari ini adalah harinya. Tapi saat waktunya tiba, Anda menemukan alasan untuk menunda. Saya terlalu lelah, atau saya akan pergi setelah episode ini selesai. Sebelum Anda sadar, satu hari yang terlewat berubah menjadi berminggu-minggu tanpa tindakan. Ironisnya, menghindari ketidaknyamanan hanya membuatnya lebih sulit untuk memulai lagi di lain waktu. Kenyataannya, menghindari sesuatu terasa menyenangkan, setidaknya sesaat. Rasanya seperti napas lega singkat, bukan hari ini. Namun kelegaan itu sementara dan datang dengan biaya yang mahal. Setiap kali kita menghindari hal-hal sulit, kita memperkuat pesan kuat di pikiran kita. Ketidaknyamanan itu berbahaya, dan kita harus lari darinya. Ini bukan kesalahan Anda sepenuhnya.
Otak manusia memang dirancang seperti ini. Selama berabad-abad, kelangsungan hidup kita bergantung pada menghindari rasa sakit dan menghemat energi. Tapi di dunia modern, di mana pertumbuhan seringkali membutuhkan ketidaknyamanan, naluri ini justru sering menjadi penghambat. Alih-alih melindungi kita, ia justru menahan kita. Dan inilah hal yang jarang dibicarakan, pertumbuhan. Jenis pertumbuhan yang membuat hidup lebih bermakna hanya terjadi ketika kita menghadapi ketidaknyamanan. Percakapan sulit yang Anda hindari bisa membawa pemahaman lebih dalam. Proyek yang terus Anda tunda bisa membuka peluang yang tak pernah Anda bayangkan. Namun, biaya dari menghindar selalu sama, stagnasi. Dan seiring waktu, stagnasi berubah menjadi penyesalan. Jika Anda lelah dengan siklus ini, ketahuilah satu hal, melewati resistensi adalah sebuah keterampilan, bukan bakat. Ini bukan soal kekuatan kehendak, tetapi soal belajar mengenali ketidaknyamanan sebagai sinyal, bukan tanda untuk mundur, melainkan untuk maju. Hal-hal sulit yang Anda hindari bukanlah rintangan, mereka adalah undangan untuk bertumbuh. Mengapa hal-hal sulit terasa sulit? Mengapa sulit sekali memulai proyek itu, melakukan percakapan itu, atau konsisten pada kebiasaan yang Anda tahu dapat mengubah hidup Anda? Bukan karena Anda malas atau tidak mampu. Faktanya, otak Anda dirancang untuk menghindari hal-hal sulit. Ia dirancang untuk membuat Anda tetap aman, menghemat energi, dan mengejar kepuasan instan. Ini masuk akal untuk nenek moyang kita, ketika kelangsungan hidup bergantung pada menghemat kekuatan dan menghindari bahaya. Tetapi di dunia modern, di mana pertumbuhan seringkali membutuhkan ketidaknyamanan, pola pikir ini justru menjadi penghalang. Pada intinya, otak Anda menyukai jalur dengan hambatan paling sedikit. Setiap kali Anda menghindari sesuatu yang sulit, Anda merasakan sedikit kelegaan. Kelegaan itu adalah dopamin, zat kimia yang memberikan sensasi hadiah kecil karena tetap berada di zona nyaman. Dopamin itu sendiri tidak buruk. Ia membuat kita merasa senang ketika mencapai sesuatu atau menikmati aktivitas favorit. Tetapi dalam kehidupan modern, dopamin tersedia dalam bentuk yang murah. Media sosial, permainan video, serial yang mudah diakses, bahkan camilan tak berujung. Semua itu menawarkan kepuasan instan tanpa usaha besar. Mengapa bekerja keras pada tugas yang menantang jika Anda bisa menggulir ponsel dan merasa puas dengan cepat? Tapi inilah masalahnya. Dopamin instan memiliki harga. Ia membuat otak Anda berpikir bahwa Anda telah mencapai sesuatu, bahkan ketika Anda tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, tugas-tugas yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda, menulis buku, membangun kebiasaan sehat, atau belajar keterampilan baru, memerlukan usaha yang berkelanjutan tanpa imbalan langsung. Otak Anda menafsirkan hal-hal ini sebagai ancaman karena terasa sulit dan tidak pasti, sehingga mendorong Anda untuk memilih opsi yang lebih mudah. Bayangkan otak Anda seperti otot. Ketika Anda terus-menerus memilih jalur yang mudah, Anda melemahkan kemampuannya untuk menangani usaha dan ketidaknyamanan. Sama seperti melewatkan gym setiap hari selama bertahun-tahun, Anda kehilangan kekuatan seiring waktu. Tetapi ketika Anda konsisten memilih untuk melewati tugas-tugas sulit, bahkan dalam skala kecil, Anda melatih otak Anda untuk menerima ketidaknyamanan dan menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius, filsuf Stoik sekaligus kaisar Romawi, memahami ini dengan baik. Ia percaya bahwa hambatan bukanlah penghalang, tetapi peluang untuk membangun kekuatan. Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan, tulisnya. Gangguan modern membuat pola pikir ini semakin sulit untuk diadopsi. Algoritma media sosial dirancang untuk membuat Anda terus menggulir. Aplikasi mempermudah segala sesuatu hanya dengan satu ketukan. Hiburan tidak ada habisnya, dan kepuasan instan selalu dalam jangkauan.
Gangguan ini bukan hanya nyaman, tetapi juga adiktif. Dan semakin kita bergantung pada mereka, semakin kita kehilangan kemampuan untuk menghadapi ketidaknyamanan secara langsung. Bagaimana melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan? Jika menghindari hal-hal sulit terasa begitu mudah, itu karena memang begitu. Selama ini otak Anda telah belajar untuk menjauh dari ketidaknyamanan. Ini bukan kesalahan pribadi Anda. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang mendalam. Tetapi, seperti kebiasaan lain, pola ini bisa diubah. Kuncinya adalah melatih ulang otak Anda untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang harus dihindari. Ini adalah proses yang menantang, tetapi juga sangat transformatif. Bayangkan Anda berdiri di dasar sebuah gunung. Puncaknya adalah tujuan Anda, proyek yang selesai, tubuh yang lebih sehat, hubungan yang lebih kuat, atau keterampilan yang selalu ingin Anda kuasai. Tapi, dari tempat Anda berdiri, puncak itu terlihat sangat jauh. Anda tidak bisa mencapainya dalam satu lompatan. Satu-satunya cara untuk sampai ke atas adalah dengan mengambil langkah-langkah kecil, satu demi satu. Melatih ulang otak Anda bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan tentang perubahan besar secara tiba-tiba. Ini tentang berkomitmen untuk mendaki, bahkan ketika langkah-langkahnya terasa lambat dan penuh ketidakpastian. Langkah 1. Identifikasi hal yang Anda hindari. Langkah pertama adalah menghadapi apa yang selama ini Anda hindari. Apakah itu percakapan yang terus Anda tunda? Tugas yang selalu Anda abaikan? Kebiasaan yang ingin Anda bangun tetapi tidak pernah mulai? Tuliskan. Jujurlah pada diri sendiri. Terkadang, bagian tersulit adalah mengakui apa yang selama ini kita coba lari darinya. Untuk membuat langkah ini lebih mudah, bayangkan Anda melihat hidup Anda dari luar. Apa yang mungkin dikatakan teman bijak atau mentor tentang apa yang sedang Anda hindari? Kadang-kadang, kita terlalu dekat dengan masalah kita sendiri untuk melihatnya dengan jelas. Sedikit perspektif dari luar bisa membuat perbedaan besar. Langkah ini bukan tentang menghakimi diri sendiri. Ini tentang memahami di mana Anda perlu memulai. Langkah 2. Kecilkan skala tugas. Salah satu alasan terbesar kita menghindari hal-hal sulit adalah karena mereka terasa terlalu besar, terlalu luar biasa. Solusinya? Pecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Misalnya, jika Anda menghindari memulai rutinitas kebugaran, jangan fokus pada transformasi besar tubuh Anda atau komitmen selama 1 tahun. Mulailah dengan hanya 15 menit gerakan hari ini. Itu saja. Hanya 15 menit. Ketika tugas terasa lebih kecil, otak Anda cenderung tidak menolaknya. Pendekatan ini dapat diterapkan pada apa saja. Menulis laporan, mulailah dengan 1 paragraf. Membersihkan rumah, fokuslah pada 1 sudut ruangan. Melakukan percakapan sulit, rencanakan dulu apa yang ingin Anda katakan. Setiap langkah kecil memecahkan gunung menjadi potongan-potongan yang dapat ditangani, membawa puncak lebih dekat. Langkah 3, rayakan setiap kemajuan. Salah satu cara paling kuat untuk melatih ulang otak Anda adalah dengan menghargai usaha, bukan hanya hasil. Ketika Anda merayakan kemenangan kecil, Anda mengatur ulang sistem penghargaan otak Anda. Alih-alih mendambakan kepuasan instan dari gangguan, otak Anda mulai mengasosiasikan usaha dengan rasa pencapaian. Sebagai contoh, jika Anda meluangkan 15 menit untuk bekerja pada sesuatu yang Anda hindari, akui itu. Katakan pada diri sendiri, saya sudah memulai, dan itu penting. Jika Anda menyelesaikan langkah pertama dari proyek besar, beri diri Anda waktu untuk merasa bangga. Perayaan kecil ini mungkin terasa sepele, tetapi sebenarnya tidak. Mereka memperkuat kebiasaan untuk berusaha dan menciptakan momentum untuk langkah berikutnya. Langkah 4, terima
Sempurnaan. Mari kita jujur, tidak ada yang mudah dalam menghadapi ketidaknyamanan. Proses ini seringkali berantakan, tidak terduga, dan penuh frustrasi. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa terjebak ketika kemajuan terasa lambat, atau ketika Anda bertanya-tanya apakah ini semua sepadan. Namun, inilah kebenarannya. Semuanya sepadan. Saat-saat sulit itulah tempat transformasi sejati terjadi. Kemajuan tidak perlu sempurna untuk menjadi bermakna. Bahkan, jika Anda tergelincir atau harus memulai kembali, Anda tetap bergerak maju. Ini seperti mendaki gunung dalam cuaca buruk. Anda mungkin terpeleset atau mengambil jalan yang salah, tetapi setiap langkah ke atas membawa Anda lebih dekat ke puncak. Dan ketika akhirnya Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari seberapa jauh Anda telah berjalan. Kekuatan resiliensi. Pertumbuhan tidak datang dari zona nyaman. Pertumbuhan terjadi ketika Anda menghadapi resistensi, saat-saat ketika hidup mendorong kembali, ketika semuanya terasa tidak pasti, ketika Anda ingin menyerah tetapi memilih untuk terus maju. Inilah momen-momen yang membentuk diri Anda. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih kuat, bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Ini adalah sesuatu yang Anda bangun, dan hal-hal sulit adalah beban yang Anda angkat untuk menguatkannya. Bayangkan seseorang yang tidak pernah melatih otot fisiknya. Otot mereka melemah, stamina mereka berkurang, dan bahkan tugas-tugas kecil seperti naik tangga menjadi sulit. Sekarang bayangkan sebaliknya, seseorang yang melatih otot mereka secara konsisten. Mereka tidak hanya tumbuh lebih kuat secara fisik, tetapi juga membangun kepercayaan diri, daya tahan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk resiliensi mental dan emosional Anda. Resiliensi hanya tumbuh ketika Anda mendorong batasan Anda. Pelajaran dari hal-hal sulit. Melakukan hal-hal sulit bukan hanya soal mencapai tujuan. Ini tentang siapa Anda menjadi sepanjang perjalanan. Setiap tantangan yang Anda hadapi membentuk Anda, mengajarkan Anda cara untuk menghadapi ketidaknyamanan dengan kesabaran dan tujuan. Kesulitan memaksa Anda untuk berhadapan langsung dengan emosi Anda, rasa takut, frustrasi dan keraguan diri, tanpa membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan Anda. Seiring waktu, daya tahan emosional Anda semakin kuat, menunjukkan bahwa Anda mampu menghadapi lebih dari yang Anda bayangkan sebelumnya. Selain itu, menghadapi resistensi mengasah kemampuan Anda untuk beradaptasi. Ketika hambatan muncul, Anda belajar berpikir dengan cara yang berbeda, mencari jalan keluar bahkan ketika semuanya tampak buntu. Solusinya mungkin tidak selalu datang dengan mudah, tetapi itulah intinya. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi sesuatu yang sulit alih-alih menghindarinya, Anda mengajarkan diri Anda bahwa tantangan bukanlah dinding penghalang, melainkan batu loncatan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa kesulitan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru harus diterima. Dalam tulisannya ia menyebutkan, rintangan dalam perjalanan menjadi jalan itu sendiri. Pola pikir ini mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk tumbuh. Bayangkan Anda sedang mengangkat beban berat untuk pertama kalinya. Otot Anda terasa tegang, panas, dan tugas itu tampak mustahil. Namun dengan setiap pengulangan, otot Anda mulai beradaptasi, tumbuh lebih kuat, dan lebih mampu. Tantangan hidup bekerja dengan cara yang sama. Kesulitan yang Anda hadapi hari ini mungkin terasa luar biasa, tetapi mereka sedang mempersiapkan Anda untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Setiap hal sulit yang Anda taklukkan adalah investasi dalam kekuatan batin Anda. Resiliensi tidak berarti mencari penderitaan atau mendorong diri Anda hingga ke batas yang berbahaya. Ini tentang menerima kenyataan bahwa ketidaknyamanan adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan. Hal sulit yang ada di depan Anda mungkin tidak menjadi lebih mudah, tetapi Anda akan menjadi lebih kuat. Contoh nyata, belajar dari mereka yang tangguh.
Mudah untuk melihat orang-orang yang tampak tangguh, atlet, pengusaha, pemimpin, dan berpikir bahwa mereka dilahirkan seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ketangguhan mereka dibangun dari momen-momen perjuangan dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Pikirkan Michael Jordan, seorang atlet legendaris yang pernah berkata, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan karena itulah saya berhasil." Jordan tidak menghindari kerja keras atau ketidaknyamanan. Sebaliknya, ia menerima tantangan itu, menjadikan mereka bahan bakar untuk kesuksesannya. Atau pertimbangkan Sarah Blakely, pendiri Spanx. Ia memulai bisnisnya dari nol, menghadapi penolakan demi penolakan sebelum akhirnya sukses besar. Alih-alih membiarkan rasa takut atau keraguan menghentikannya, ia menggunakan tantangan itu sebagai motivasi untuk terus bergerak maju. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita inspiratif. Mereka adalah bukti bahwa menghadapi hal-hal sulit, meskipun tidak nyaman, menghasilkan hasil yang luar biasa. Orang-orang yang kita kagumi bukanlah manusia super. Mereka hanya melatih pikiran mereka untuk menghadapi ketidaknyamanan dan terus melangkah maju. Kebijaksanaan Stoik. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Ajaran Stoik memberikan pelajaran penting tentang menghadapi hal-hal sulit. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak. Marcus Aurelius menulis, "Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak bisa mengendalikan betapa sulitnya suatu tantangan, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya." Pola pikir ini membebaskan. Alih-alih terjebak pada hambatan itu sendiri, Anda dapat mengalihkan fokus pada tindakan nyata yang bisa Anda ambil. Ini mengingatkan Anda bahwa kemajuan bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang kegigihan. Langkah awal, melatih ulang otak Anda. Melatih ulang otak untuk menghadapi ketidaknyamanan tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan usaha konsisten dan niat yang jelas. Namun kabar baiknya, otak Anda adalah organ yang sangat adaptif. Ia bisa belajar untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang. Mulailah dari langkah kecil. Identifikasi satu hal sulit yang selama ini Anda hindari, dan ambil langkah pertama. Pecah menjadi bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola. Rayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu. Dan ketika resistensi muncul, ingatlah puncak yang Anda tuju. Pertumbuhan, kekuatan, dan kepuasan yang datang dari melakukan hal-hal sulit. Ketidaknyamanan bukanlah musuh. Ia adalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Teruslah mendaki. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Jika Anda menikmati pembahasan ini dan merasa siap untuk menghadapi ketidaknyamanan demi pertumbuhan, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan beri like pada video ini. Teruslah maju, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.